Selamat pagi teman-teman rumah, di mana teman-teman berada, baik yang lagi di gereja ataupun yang lagi di rumah untuk ikut ibadah online pada pagi hari ini. Bersyukur kita semua masih bisa beribadah melalui format apapun, tetapi tetap tujuan kita sama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari sebelum kita mulai beribadah pada pagi hari ini, kita satu di sejenak, kita tenangkan hati jiwa pikiran kita untuk bisa mengikuti ibadah pada siang hari ini. Kasih Bapa tidak akan batasnya. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, sadar tidak sadar, Ia selalu bersama kita. Mari teman-teman, untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, kita angkat pujian You Are My Father sebagai bentuk pengakuan Ialah Bapa kita yang menemani kita di saat apapun dan kapanpun, selalu melindungi kita. It doesn't matter where I run, You're there for me. It doesn't matter what I've done, Your love's for me. You wipe away the tears, You leave me when I fall. My life is saved by the mercy of Your grace. It doesn't matter where I go, You walk for me. It doesn't matter when I fall, You cover me. You wipe away the tears, You leave me when I fall. My life is saved by the mercy of Your grace. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me.
Yakin kau Allah yang benar-benar kami Bapak. Desa kami suka maupun duka Bapak. Desa kami terjatuh Bapak. Engkau sekali Bapak tidaklah pernah dengan kami Bapak hamba Bapak. Kira boleh Bapak lagu ini Bapak boleh menjadi satu bentuk ucapan syukur kami Bapak. Pengakuan kami atas berkat dan karunia-Mu yang selalu menemani kami dimanapun dan kapanpun. Dan Bapak sekali lagi Bapak kami akan melanjutkan ibadah kami Bapak. Kira boleh Bapak hati kami, kerinduan kami tetap Bapak mengarah untuk memuji dalam nama saja Bapak. Kami serahkan ibadah kami sujud ke tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Amin. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Ya. Saya percaya meskipun teman-teman yang di gereja ini pastilah udah ke gereja nggak pakai piyama, ya kan? Untuk cewek-cewek mungkin nggak pakai daster. Begitu juga teman-teman yang di rumah ibadah online, aku yakin sudah mempersiapkan diri terbaik. Yang mungkin nggak terlalu baik banget sampai harus pakai jas atau apapun, tapi minimal posisi ibadahnya, pakaiannya, dan sikap hati kita juga boleh menunjukkan kerinduan kita untuk sungguh dan penuh untuk pelayanan dan pujian kita pada pagi hari ini. Oke teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita ingin mendengar untuk pujian nyanyi bagi Dia. Kita ingin nyanyi bagi Dia, kapanpun dimanapun. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Kali kita katakan, nyanyi bagi Dia. Oke teman-teman, buat lebih semangat lagi, tetap bangkit berdiri. Kita ingin lanjutkan pujian kita dengan lagu tempat pertama. Jauh lebih indah dari apapun yang dunia ini, ya ada tempat kita bisa hidup kita. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, namamu berharga bagi hidupku.
sini, tapi di rumah pun juga merasakan semangat ya. Mari kita duduk kembali. Dan kita akan masuk ke dalam sesi perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Paus Aning dengan tema pilih papa, mama, atau opa. Berarti pilih orang tua atau orang opa. Opa itu kayak kakek-kakek kayaknya ya, atau gue nggak tahu di bahasa apa gitu ya. Opa, opa Korea, bukan opa. Oke, maaf, agak kampung dengan istilah Korea. Nah, nanti bakal dijelaskan lebih dalam lagi dari firman yang disampaikan Paus Aning terkait tema pada pagi hari ini yang diambil dari Keluaran 20 ayat 12. Mari untuk membawa kita bisa masuk lebih dalam lagi ke dalam sesi perenungan, agar kita bisa mengikuti dan juga menerima dan menerapkan ilmu kita. Mari kita angkat pujian kasih mulia dari Tuhannya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup
kita berdoa. Benar Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berubah dan tidak ada duanya. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Bapa yang mengasihi kami, yang mengakui kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwasanya Tuhan Allah masih memberkati kami sampai hari ini. Dimanapun kami berada, baik kami di gereja ataupun kami yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan di dalam kesempatan ketika kami boleh memuji Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama bersekutu, bahkan beribadah menyenangkan hati Tuhan melalui apa yang menjadi bagian kami. Mari Tuhan, Engkau melayakkan, menguduskan, memakai kami. Dan biarkan juga jika sebentar kami bersama-sama belajar firman-Mu, Engkau boleh sungguh menerjemahkan bagi setiap kami kebenaran Tuhan yang Engkau hendak sampaikan melalui hamba-Mu. Sehingga sungguh Tuhan kebenaran ini menjadi rema, menjadi sebuah kebenaran yang terus boleh menggema dalam hidup kami, yang membuat kami boleh melakukan, mengerjakannya, dan memuliakan Tuhan melalui bagian yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini dalam anugerah-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Shalom. Ya, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di hari Minggu ini. Kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersyukur untuk teman-teman yang sudah melayani, bahwa kita boleh bersama-sama memuji Tuhan. Biarlah pujian kita sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan hari ini, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Hengki, bahwa kita akan merenungkan satu bagian tema tentang pilih papa atau opa. Opa gitu ya. Kalau orang Korea, kalau opa jadi kan kakek, kalau opa gitu ya. Jadi menirukan orang Korea begitu ya, opa. Teman-teman, hari ini firman Tuhan diambil di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12 ya. Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat ke-12 saya akan membacakan di layar atau di atas ini juga ada ya, mungkin agak kecil. Saya akan membacakan untuk kita. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan kemudian saya juga mengambil dua bagian dari firman Tuhan yang lain untuk memberikan penjelasan dalam bagian ini. Di Kolose pasal 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kemudian di dalam Kejadian, di dalam Efesus, saya juga mengambil Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan nanti ada beberapa ayat yang akan kita juga sama-sama pelajari untuk melengkapi bagian firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, teman-teman sekalian, kalau di dalam kehidupan kita ada seandainya pilihan, ya, teman-teman punya kesempatan untuk memilih, ya, siapa yang menjadi orang tua kita, papa atau mama kita. Kira-kira teman-teman akan memilih papa dan mama yang seperti apa? Kalau seandainya Tuhan kasih kesempatan, Tuhan kasih anugerah, kita boleh memilih papa, mama kita akan pilih papa dan mama yang bagaimana? Seperti memilih pacar gitu ya, seperti memilih opa gitu ya. Kita akan memilih papa dan mama yang bagaimana? Mungkin kita mengatakan, aku akan kebetulan ya. Kita boleh pilih papa yang cakep, ganteng, supaya kalau kemana-mana nggak maluin gitu ya. Atau kita pilih papa mama yang hidupnya kaya, berkecukupan, ya.
sehingga tidak berkekurangan, kemana-kemana diantar, ya ada supir dan sebagainya. Atau kita akan pilih papa yang penyayang, yang sayang kita, papa yang bisa melindungi kita, mama yang bisa mengasihi kita, menasihati kita, mama yang peduli dengan kita, mama yang pokoknya segala-galanya deh bisa dibanggakan begitu. Nah, teman-teman sekalian, jika ada kesempatan seperti ini, wah enak banget ya. Tapi masalahnya adalah ada banyak hal di dalam dunia ini yang di luar kendali kita. Kita nggak bisa milih orang tua kita. Itu masalah kita, ya. Teman-teman, manusia tidak bisa memilih papa dan mamanya. Sama dengan mama dan papa tidak bisa pilih anaknya. Oke? Jadi kita nggak punya pilihan dan mama papa kita juga nggak punya pilihan. Anak yang bakal dilahirkannya yaitu kita akan begini modelnya. Oke? Dan kita akan memiliki papa mama yang modelnya begitu. Oke ya, itu karena Tuhan. Nah kemudian kita juga nggak bisa memilih untuk lahir di mana. Teman-teman nggak bisa memilih. Saya maunya lahirnya di rumah sakit yang mentereng gitu loh. Rumah sakit apa gitu ya. Kita nggak bisa pilih. Taunya lahirnya di puskesmas. Ya. Taunya lahirnya di rumah udah keburu rojo duluan. Ya. Taunya lahirnya ada yang dulu ada ceritanya di Bajai gitu ya. Lahir di Bajai. Ya, karena nggak bisa tahan lagi gitu. Ya, jadi nggak bisa pilih juga tempatnya. Saya mau lahirnya di ruangan yang ber-AC, belum tentu, ya. Terus lahirnya kapan? Ya, kita juga nggak bisa tentukan. Ada beberapa hal yang di luar batas, ya, kemampuan kita untuk mengerjakannya, melakukannya, teman-teman. Nah, wajah, bentuk tubuhnya seperti apa, cowok atau cewek khususnya, kalau waktu tidak dilahirkan. Nggak bisa request, mama, papa, ya. Saya kalau mau dilahirkan di dunia ini, saya maunya jadi cowok, ya. Nggak ada kan yang request di sini, Hengki request nggak? Waktu lahir ke mama papa, mau lahirnya jadi cowok nih, nggak ada. Ya, saya mau lahirnya jadi cewek nih, enakan jadi cewek, ya. Oh nggak juga ya, sama saja. Kita nggak bisa pilih, ya. Saya mau lahirnya tuh kulitnya putih bersih, nggak usah blending lagi ya, nggak usah ke ini mandi susu segala gitu ya. Pokoknya lahir langsung kincong kulitnya putih bersih, ya langsung bagus, wajahnya langsung begitu luar biasa, cantiknya atau gantengnya. Nah ada yang bisa meminta begitu. Lahir, mamanya lihat, wow, anaknya ganteng. Semua anak ganteng ya, semua bayi cantik waktu lahirnya, ya lucu, betul kan? Ya, nggak ada yang papa mamanya lihat lahir anaknya, jelek aman anak gua, nggak ada, ya. Semua anak yang lahir, ganteng, cantik, ya. Memiliki keluarga yang bagaimana? Nggak bisa request teman-teman. Masalahnya, ya, ada banyak hal di luar batas, di luar kendali manusia. Karena itu jangan salahkan orang tua kita. Kok papa mama lahirkan aku model begini sih? Kok kurang tinggi dikit? Kok kurang terlalu tinggi begitu ya? Kok warna kulitku begini? Kok hidungku mancung ke dalam bukan keluar? Kok begini dan begitu? Bukan dia yang ciptain, Tuhan yang ciptain. Ya, itu masalahnya. Oke, di luar kapasitas manusia. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab, Perjanjian Lama, ada sebuah kisah tentang seorang yang jatuh cinta. Memang di Alkitab kita nggak banyak ya cerita orang jatuh cinta. Kalau dulu kalau orang menikah itu langsung dijodohin, gitu ya. Kalau kita baca cerita firman Tuhan, kebanyakan orang itu yang ada adalah tentang perjodohan. Kecuali nanti di Salomo, di kitab yang ditulis Salomo, Kidung Agung, teman-teman bisa membaca tentang bagaimana cinta seorang pria dan wanita, kisah tentang asmara begitu ya, yang menarik di sana. Tetapi kisah-kisah yang ada di dalam tokoh-tokoh Alkitab kita kecenderungannya tidak
ada masa pacaran seperti zaman sekarang ini, pilih ya, pacaran dengan masa tertentu, kebanyakan dicodokan. Nah, Yakub adalah salah satu contoh di mana di dalam firman Tuhan diceritakan ketika Ishak atau ketika mamanya Yakub siapa? Yang yang di sini, yang di rumah saya nggak bisa dengar. Yang di sini, mamanya Yakub, istrinya Ishak. Hah? Ribka. Ada? Gimana? Kaget sampai. Siapa? Ada yang bisa? Ingat. Yes, ternyata luar biasa. Ya. Waduh. Gak ada hadiahnya ini. Oke ya. Mamanya si Yakub, Ribka, ya, menyuruh untuk menyampaikan kepada Yakub untuk mencari seorang istri. Jadi Ribka menyampaikan kepada Ishak, sampaikanlah kepada anakmu itu supaya dia pergi kepada keluargaku, sanak saudaraku, untuk mendapatkan seorang istri baginya. Jangan sampai ambil di tempat bangsa asing yang mereka tinggal waktu itu. Jadi Ishak menyampaikan itu, menyuruh Yakub untuk berangkat ya kepada Aran, dan dia pergi. Oke, dia pergi ke sana dan dia mencari apa yang dia diperintahkan oleh ayahnya, oleh ibunya kepadanya, mencari seorang istri. Ya. Tetapi sampai di sana dia bertemu dengan siapa? Dengan keluarga seperti yang dimaksudkan, ya, saudara dari ibu Ribka atau mamanya Ribka. Di sana berjumpa dengan keluarga Laban dan kemudian bertemulah. Laban itu ternyata punya dua cewek, ya, dua cewek. Tetapi yang sulung dengan yang bungsu, yang sulung itu lebih jelek dibanding yang bungsu. Ya, tapi perasaan jatuh cinta dari Yakub ini kepada yang namanya Rahel yang bungsu. Oke? Nah, demi cintanya si Yakub rela kerja kepada Laban 7 tahun untuk bisa menikah dengan si Rahel. Yakub mau kerja sama Laban 7 tahun biar menikah dengan Rahel. Cintanya luar biasa ya. Kerja dulu, ya, kerja dulu sama calon mertua 7 tahun baru habis itu nikahin putrinya. Dibohongi sama si Laban. Ya, 7 tahun yang dikasih bukan yang dicinta, ya, tapi cicinya, Lea yang dikasih. Akhirnya dinikah, berketahuan, terus Laban sang calon mertua, sekarang mertuanya berkata, kamu kerja lagi 7 tahun. Jadi 14 tahun untuk membuktikan cintanya kepada Rahel. Dia kerja 14 tahun dan akhirnya menikahi Rahel. Teman-teman, ini tidak mudah ya. Jadi sebuah perjalanan ujian cinta yang benar-benar akhirnya terbukti. Jadi Yakub mengasihi, mencintai Rahel, ya. Ini luar biasa ini. Seorang yang luar biasa ini ya, cintanya kepada Rahel. Demi cintanya dia bisa lalui gunung dan lembah katanya ya. Nah, semoga kita juga demikian ya, tetap setia dengan cinta kita. Nanti kita lihat ya. Saudara, begini, jatuh cinta itu anugerah. Nah, kita tidak bisa memilih kepada siapa kita jatuh cinta, betul nggak? Ya, jatuh cinta, di mana jatuhnya tuh kita nggak tahu. Kadang ya kita mengatakan udah temen nih dari sejak SD, dari sejak TK sampai kuliah, tapi nggak jatuh cinta juga. Malah jatuh cinta ketemu sama si A yang baru ketemu sehari, jatuh cinta ya sama dia. Ya, lucu ya. Ini cantik begitu luar biasa, ya. Tetapi kita jatuh cinta kepada yang lain. Udah bersama-sama loh di depan mata, tiap hari ketemu, nggak jatuh cinta tuh, ya. Tetapi tiba-tiba kita ke tempat lain, jatuh
jatuh cinta di situ. Ya, jadi jatuh cinta gak bisa kita pilih-pilih ya, tapi kita dapat menentukan ya untuk apa? Menetapkan hati kita yang patut kita perjuangkan. Jadi ketika kita jatuh cinta tidak berarti itu kita harus perjuangkan. Kita bisa pilih, kita bisa tentukan itu layak nggak kita perjuangkan perasaan itu. Perasaan itu layak nggak kita kembangkan, kita pelihara, kita perjuangkan, dan kita berikan kesetiaan di dalamnya. Harus pilih dong. Jatuh cinta boleh banyak, ya betul nggak Jo? Jatuh cinta boleh banyak, ya. Si A kita jatuh cinta, taunya enggak, besok 10 tahun lagi ya. Terus si B jatuh cinta juga kita suatu hari nanti, taunya enggak juga, ya. Si C layak diperjuangkan, kita perjuangkan, ya. Layak untuk kita dapatkan untuk menjadi calon pendamping kita. Jadi jatuh cinta tidak bisa kita pilih-pilih kepada siapa, tapi kita bisa menentukan ya mana yang layak untuk kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Jangan saya ya, teman-teman ya, karena saya sudah menikah, nggak boleh lagi pilih-pilih. Contoh aku juga nggak boleh ya, nggak ada pilihan. Oke, komitmen di dalam berpacaran, teman-teman, di dalam berpacaran seorang seiman dan beribadah kepada Tuhan. Ini harus yang layak diperjuangkan, dipertahankan. Ini harus menjadi ukurannya, teman-teman. Ketika kita jatuh cinta kepada seseorang, ukur dulu, akar dulu nih. Seperti apa orang itu? Dia adalah seorang yang seiman, seorang yang beribadah kepada Tuhan kah? Itu menjadi PR teman-teman semua yang untuk menetapkan, memperjuangkan cinta teman-teman. Mengendalikan diri. Seorang yang mengendalikan diri kah? Seorang yang menjaga kedudukan selama berpacaran kah? Jadi ketika teman-teman jatuh cinta, teman-teman harus mengukur itu ya dan melihat. Mengendalikan diri teman-teman, menjaga kedudukan selama berpacaran. Dan jadilah orang yang setia dan tepat janji. Oke? Dalam memperjuangkan cinta itu. Oke? Nah, kemudian kita lihat lagi sekarang, ya tema kita kan opa, gitu ya. Pacaran adalah suatu relasi yang kita bangun dan kita perjuangkan. Tentunya teman-teman sekarang banyak film Korea, ya, drakor, drama Korea. Kita menjadi senang dengan figur yang sempurna. Oke? Ceweknya cantik luar biasa. Jadi kita lihat belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Papa ya papa atau mama itu adalah satu relasi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Relasi yang diberikan kepada manusia oleh Allah itu bukan pemilihan seperti tadi. Gak bisa milih papa mama kita, gak bisa milih orang tua kita atau orang tua pada anaknya, gak bisa milih. Tapi pacar itu kita pilihnya. Oke, betul nggak? Pacar itu kita pilih. Siapa yang menjadi pendamping kita, itu kita pilih, kita perjuangkan, kita bangun relasi, kita perlu kerja keras. Oke? Itu poin yang penting kita harus ingat. Selanjutnya di dalam Lukas pasal 20 yang tadi kita baca, ayat 12 dikatakan di situ ada hukum Taurat yang kelima. Ya, ada berapa hukum Taurat? Isinya 10 ya. Jadi yang kelima, 4 di atas 1 sampai poin 4 adalah membangun relasi dengan Tuhan. Oke. Kemudian 5 sampai 10. Oke. Ada membangun relasi dengan sesama. 5 itu
diberikan satu slot atau satu tempat pertama dalam membangun relasi dengan sesama. Jadi hukum kelima, setelah relasi dengan Tuhan, maka relasi yang kedua yang begitu penting adalah poin kelima, hukum Taurat yang kelima, yaitu hormati ayahmu dan ibumu supaya lanjut umur, panjang umur ya, tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Jadi mengawali relasi dengan sesama, berarti Allah memberikan sebuah poin yang sangat penting untuk diingat manusia. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini menghormati orang tua kita. Bagaimana kita menghidupi poin ini? Oh, hukum Taurat kan udah nggak berlaku ya. Kalau udah digenapi Tuhan Yesus, oh enggak. Ya, hukum Taurat ini bagian yang kita perlu kerjakan dengan anugerah Tuhan. Saudara atau teman-teman kita melihat dari kehidupan Ishak. Bagaimana dia berjuang ya di dalam menghormati dan mentaati orang tuanya. Saya membaca cerita atau kisah ini adalah kisah yang sudah sangat familiar banget ya buat kita semua. Saya pikir baik di teman, di sekolah minggu mungkin sudah sering disampaikan. Tapi ketika teman-teman lihat cerita ini, ya Ishak udah gede belum waktu dia mau dipersembahkan kepada Tuhan? Udah gede ya, mungkin sebesar teman-teman begitu. Ya, dia muda, dia punya tenaga kuat, gitu ya. Dia cowok. Abraham itu udah tua belum? Tua. Waktu Ishak lahir aja, Abraham udah umur berapa teman-teman? 100. Ini sekarang Ishak seumur kalian. Andai kata Ishak katakanlah umur 18 atau umur 20. Coba. Tambahin 120. Oke. Kondisi yang ada adalah Ishak mengertikah kalau dia diajak untuk pergi ke atas gunung untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin awalnya tidak mengerti. Tetapi kemudian di dalam perjalanan mengertikah? Mulai mengerti. Oh, nggak ada orang lain kok. Kayu bakar dia bawa. Ya, itu bapaknya. Ya, ngajak ke atas sudah siapin untuk korban. Ketika Ishak bertanya mana korbannya, Tuhan yang menyediakan. Dan kemudian naik ke atas dia diikat. Teman-teman kira-kira dia ngerti nggak? Ngerti. Tetapi apa yang dilakukannya teman-teman? Dia tetap diam, taat. Ya, dia muda loh, punya kekuatan, betul nggak? Ketika dia lihat papanya pegang pisau, dia udah diikat mau dipersembahkan, coba ya, kira-kira waktu persiapan itu, kalau dia melawan papanya, kuat nggak dia? Menangkah? Menang pasti, saya yakin. Ishak pasti menang. Abraham karena udah 120 kali kekuatannya udah lemah banget, kali didorong aja mungkin dia jatuh deh. Tapi dia taat, dia tetap diam sampai begitu loh, mau dikorbankan. Ishak memang terkenal sebagai seorang tokoh yang lemah lembut, orang yang lembut ya, orang yang penuh kasih, gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kita melihat bagaimana seorang anak ya dalam kondisi dia saat itu yang sangat merugikan hidupnya, dia mengorbankan dirinya, ya dia tetap taat loh sama orang tuanya. Ini contoh satu kisah yang luar biasa yang kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Nah teman-teman, di dalam kehidupan kita zaman sekarang ini, ya kita seringkali menghormati orang tua kita karena apa? Karena kita melihat dia layak kita hormati, betul nggak? Dia layak untuk kita hormati, jadi kita hormat sama dia. Nah, kita masih lemah, kita terbatas, jadi kita terpaksa menghormati dia. Banyak orang, banyak anak yang saya belum cukup kuat, ya, untuk berdiri sendiri. Nanti kamu lihat, ya, dia bicara dengan papanya. Nanti engkau lihat. Nanti kalau saya sudah besar, saya sudah lebih hebat dari engkau, ya, dari sang papa atau sang mama. Jadi hormat itu
Ya, di dalam firman Tuhan tidak diberikan karena jasa-jasa orang tua kita, tetapi memang karena kedudukan yang Tuhan berikan kepada orang tua kita. Jadi kita hormat kepada papa mama kita itu karena Tuhan yang kasih anugerah dia jadi papa dan mama kita. Kedudukan dia yang diberikan kepada mereka. Nanti kelak kita juga, kalau kita jadi orang tua, teman-teman maksudnya, kalau jadi orang tua, ya, kalian diberikan tempat untuk jadi papa dan mama. Nah, anak-anak kalian menghormati kalian. Jadi bukan karena jasanya, oh karena papaku baik, jadi aku hormat dia. Oh karena mamaku baik, aku hormat dia. Kalau papaku itu orang jahat, aku hormat nggak? Kalau papaku itu tidak bisa menjadi teladan, aku hormatkah? Kalau mamaku itu seorang yang cerewet luar biasa yang tidak memahami aku tetap hormat nggak? Hormat. Jadi bukan karena jasa dia kita hormat kepada dia, tapi karena kedudukan yang Tuhan berikan kepadanya. Karena Tuhan yang memberi. Kalau kita tidak hormat dia, berarti kita tidak hormat Tuhan. Kalau kita tidak hormat orang tua kita, berarti sama dengan kita melawan perintah Tuhan. Jadi intinya adalah kita melawan Tuhan. Teman-teman, ukuran ketaatan kepada orang tua adalah di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kalau tadi kita memiliki orang tua yang jahat? Ya, kalau jahat tetap hormat. Tapi bagaimana kalau kita memiliki orang tua yang mengajarkan kita untuk bertindak di luar Tuhan? Ya, maksudnya bagaimana kalau mereka memerintahkan sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan? Maka kita boleh berkata tidak. Ya, tapi tidak meniadakan hormat loh. Kita boleh tidak taat. Oke? Kalau ada orang tua yang mengajarkan anaknya berbohong yang jelas itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita teman-teman boleh berkata tidak untuk bisa tidak taat itu, ya. Jadi tidak taati orang tua, tidak taati perintah orang tua, tapi tidak meniadakan hormat, ya. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ada ukurannya. Di dalam Tuhan, kalau orang tua kita mengajak kita untuk berdosa kepada Tuhan, maka kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada orang tua. Seperti di dalam kisah Rasul 5 ayat 29 ya, bahwa kita harus lebih mentaati Allah daripada manusia. Oke? Orang tua kita masih manusia dan bisa salah. Oke? Dan mama papa kita itu bukan orang sempurna dan bukan Tuhan. Ya. Jadi intinya adalah hormat tidak bisa ditiadakan, tapi taat kita bisa tidak taat kalau itu menyangkut kita disuruh berbuat dosa atau melanggar perintah Tuhan. Nah, teman-teman, di dalam kehidupan kita seringkali kita itu ya kalau disuruh bantu sama orang tua itu ada kebiasaan. Waktu kecil nih saya juga sering ya. Kalau disuruh bantu sama orang tua, mana upahnya ya? Karena sering dikasih, nak tolong dong beliin, kalau dulu ceritanya ya, tolong dong beliin gula pasir ke warung tuh sebelah, gitu ya. Dikasih 10.000 ya. Tapi harga gula pasirnya 8.000 misalnya, ya dapatlah 2.000, ya dapat upah. Oke, satu hari uangnya pas, mana upahnya mah, gitu ya, uangnya pas soalnya nggak bisa beli jajan yang lain, jadi minta, gitu ya. Terus kerjain apa? Suruh nyapu, upahnya apa mah? Ya upahnya apa, gitu ya. Seringkali kita membantu orang tua kita mengharapkan sesuatu. Padahal apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita sudah begitu banyak. Ya, 9 bulan di dalam kandungan mama kita, ya. Kemudian dilahirkan, mungkin malam-malam papa kita dan mama kita nggak tidur gara-gara kita oek-oek terus, ya. Bunyi gitu ya, malam-malam minta susu.
pipis, ya ngompol dan sebagainya. Dia harus bersihin, dia harus jaga kita beri makan, ya, gendong kita, nangis terus. Itu harga-harga yang sudah dibayar, mereka bayar untuk kehidupan kita. Dia sudah memberikan kita mungkin juga materi, kita disekolahkan sampai hari ini, ya, kita melakukan bagian kita, dan dia meminta bantuan kecil saja. Kita sudah mengatakan, mana upahku? Adilkah? Saudara, kita mungkin harus lebih bijaksana lagi dalam menghadapi orang tua kita dalam berkata-kata, ya. Orang tua adalah wakil kita di dunia yang diberikan otoritas kepada atau diberikan otoritas oleh Tuhan. Jadi orang tua diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjadi orang tua kita, wakilnya Tuhan. Kalau begitu, kalau kita tidak hormat kepada orang tua kita, maka kita sama dengan tidak hormat kepada Tuhan, karena wakilnya Tuhan di dunia. Kalau kita kepada orang tua kita yang bisa kelihatan saja kita tidak taat dalam tanda petik, ya, kalau itu benar, kalau dia menyuruh berbuat salah itu lain lagi. Kalau apa yang diperintahkan itu benar dan kita tidak taat, bagaimana kita mengatakan aku akan taat kepada Tuhan, aku mengasihi Tuhan? Kalau kepada orang tua saja kita tidak mengasihi mereka yang kelihatan. Menghormati orang tua. Firman Tuhan katakan kita akan diberikan panjang umur dan hidup tidak diberkati. Teman-teman, kunci satu bagian relasi dengan sesama itu kalian bisa baik, dan kita semua baik, adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya melihat dua orang yang begitu sukses di dalam kehidupan mereka. Ketika mereka sungguh-sungguh menghargai, menghormati ibu dan ayah mereka. Ada dua orang sukses, yang satu jadi pengacara, yang satu jadi pengusaha, dan Tuhan betul-betul memberkati hidup mereka. Karena mereka mengasihi orang tua mereka. Walaupun orang tuanya cerewet minta ampun gitu ya. Si mama itu cerewetnya minta ampun. Ya. Pokoknya kalau sekali ngomong nggak ada yang bisa bantah. Nah itu gimana tuh cara menghormatinya? Ya. Tapi anak itu tetap bisa menghormati mamanya. Oke? Bukan karena cerewetnya yang dihormati gitu, tetapi karena itu adalah ibunya yang Tuhan izinkan hadirkan dalam hidupnya. Hidupnya diberkati. Ya, teman-teman, hari-hari ini mungkin kita sulit, ya. Kenapa? Kita sulit menghormati orang tua kita. Karena jiwa muda kita merasa tidak cocok dengan mereka. Kita bilang A, dia bilang ABCD. Ya, kita ngomong baru satu kata, dia udah 100 kata. Oke? Tindakan kita nggak ada yang benar semuanya. Oke? Apa yang dia lihat dari kehidupan kita kayaknya salah, disemprot terus, ya. Kita ingin berbuat A dan B dan C, karena pemikiran dia yang terbatas, dia mungkin keliru menilai. Teman-teman, orang tua kita mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Orang tua kita, papa dan mama kita, mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Tapi bukankah kita tidak bisa menginginkan, mengharapkan orang tua yang seperti apa? Karena itu pemberian Tuhan, itu anugerah, nggak bisa diminta. Ya, itu anugerah yang Tuhan titipkan, berikan kepadamu, kepada kita. Oke, itu permainan yang udah diberikan, gitu. Nggak bisa diminta. Aku mau ubah apa bapak mama aku yang lain? Kamu mau yang ini modelnya nggak cocok sama aku yang ini, nggak bisa, ya. Teman-teman nggak bisa. Papa mama aku nggak cocok dengan aku yang wajahnya tampan kayak Lee Min Ho gitu, ya, misalnya nggak cocok ini, gitu. Nggak bisa. Oke, kita nggak bisa melepas papa mama kita. Bagaimana cara menghormatinya? Mungkin ada hal-hal praktis yang teman-teman bisa lakukan di dalam kehidupan teman-teman semua. Ya, memang hari-hari ini tidak mudah untuk saling memahami relasi antara orang tua dengan anak. Tetapi mari kita mengerjakan bagian kita. Teman-teman, suatu hari nanti teman-teman juga jadi orang tua loh. Ya,
Suatu hari nanti teman-teman akan dewasa, akan berumah tangga, dan teman-teman bisa menjadi orang tua yang dipercaya Tuhan memiliki anak. Dan teman-teman lihat bagaimana teman-teman juga belajar tentang poin-poin ini. Sehingga teman-teman juga bisa mendapatkan hormat dari anak-anak teman-teman semua. Mendengarkan setiap nasihat dia. Teman-teman, walaupun nasihat itu tak kadang ya, nasihat orang tua, namanya orang tua juga ya, zamannya udah beda, nasihatnya udah lain. Tapi dengerin aja, gitu ya. Dengerin, jangan bantah. Biasanya orang tua paling nggak demen dibantah, gitu ya. Pokoknya poin 1, ya, bos selalu benar. Poin 2, kalau bos salah, lihat poin pertama, ya. Jadi orang tua itu dengerin aja, ya. Kalau kita ngomong 1 kata, dia keluarin 100 kata, lebih capek lagi. Jadi dengarkan dengan hormat. Taati perintahnya, selama perintah tersebut tidak melanggar hukum Allah. Taati teman-teman. Ya, selama itu tidak melanggar perintah dalam firman Tuhan, taatilah, berjuang. Ya. Kemudian berbicara dengan sopan, teman-teman. Ya, latih. Ini perlu perjuangan. Nggak mudah ya. Tapi kalau teman-teman mengasihi orang tua teman-teman, saya percaya teman-teman mulai dari hari ini akan berjuang untuk melakukan yang terbaik buat orang tuamu. Ya, kenapa harus demikian? Nanti kita lihat. Merendah di hadapannya, karena orang tua itu biasanya, wah udah tahu masak makan asam garam, lu ngajarin gua gitu ya, bisa disemprot ya. Jadi dengerin aja, gitu ya, rendahkan diri, jangan sombong. Sekarang mama tuh kuno, papa tuh kuno, udah ketinggalan zaman, udah kayak gitu. Jangan direndahkan orang tua. Kita lah yang merendah. Walaupun kita udah tinggi di segunung, tapi kita tetap harus merendah di hadapan mereka. Ya, jangan sombong. Bantu orang tua. Dia tambah hari bukan tambah kuat, kita yang tambah kuat. Oke, sebagai anak, tambah hari kita akan tambah kuat. Tapi orang tua kita tambah hari dia akan tambah lemah. Maka bantulah dia seperti dia membantu kita waktu kita lemah dulu. Oke? Segera menyambutnya dan menghampirinya jika dipanggil. Teman-teman, itu yang paling susah ya kadang ya. Laki asik main game, tiba-tiba dipanggil ya. Aduh, rasanya kondok ya. Mesti berhenti lagi. Tak lagi menang, tinggal dikit lagi 1 detik lagi menang, dipanggil. Teman-teman lebih beban mana, gitu ya? Saya tidak mengatakan tidak boleh main game, bukan, ya. Tapi di mana prioritasnya? Kemudian jangan berkata yang menyakitinya. Oke. Hargai pandangannya dan berterima kasihlah. Memang belum tentu sesuai dengan apa yang menjadi pandanganmu, ya. Apalagi kita orang-orang muda, kita jangan masih muda, atau saat ini masih muda di kita ya. Kasihlah dan jagalah mereka ketika sudah tua. Jangan dibiarkan, ya. Nah, banyak orang yang tidak lagi menginginkan orang tua. Ada pepatah kayak gini, bukan pepatah ya, ada cerita. Saya sering dengar. 1 mama, 1 papa, berarti 2 orang bisa menghidupi 10 anak-anaknya, ya, menjaganya. Tapi 10 anak-anaknya gak bisa jaga 2 mamanya, 1 papa dan 1 mamanya, 2 orang tuanya. Betul nggak? Betul ya? Betul, jangan sampai ya kita anak Tuhan begitu. Ya. Tapi itu yang terjadi kenyataan sekarang ini. Ya, terasa begitu berat menjaga papa mama kalau mereka udah tua. Tapi bagi anak-anak Tuhan, ini PR ya. Hormati, kasihilah mereka, apalagi kalau sudah tua. Ya. Nah, relasi di dunia itu ada masa dan waktunya. Kenapa? Ini dia. Kenapa kita harus menjaga papa mama kita? Kenapa kita harus menghormati mereka sekarang ini ketika kita hidup, bukan nanti ketika mereka mati. Ya, ketika mereka hidup, hormati. Jangan ketika dia mati kita baru tangisin. Kita baru ingat-ingat kebaikannya. Kita baru ingat-ingat sudah menyesal kemudian. Jangan. Ya, hari ini ketika mereka masih hidup, ketika kita kuat, ketika kita bisa juang, teman-teman. Hargai, hormati orang tua kita. Karena mereka diberikan Tuhan kesempatan, anugerah ya menjadi papa mama kita. Mereka tidak sempurna, betul ya? Tidak ada yang sempurna. Kita pun bukan anak yang sempurna, betul ya? Tetapi mereka dititipkan Tuhan dan ada waktu dan masanya bersama dengan kita. Suatu hari nanti teman-teman akan bergabung dengan suami atau istri teman-teman,
meninggalkan papa dan mama mungkin. Ada yang mungkin bersama papa mama. Tapi ada masa dan waktunya di mana kita tidak selamanya dengan orang tua kita. Karena itu PR kita ya. Kalau dengan kekasih, dengan pacar, dengan opa gitu ya, maka itu mungkin bisa beralih ya. Siapa di sini yang cinta pertama langsung menikah? Belum ya? Cinta pertama langsung sekarang, sampai sekarang langsung menikah kayak Pak Sutria aja. Contoh apa cinta pertama langsung menikah? Bukan loh. Ya, siapa yang cinta? Hengki cinta pertama? Bukan juga. Ternyata, hah? Oh, bukan dulu. Artinya apa teman-temanku? Ya, opa atau kekasih atau pacar itu mungkin bukan menjadi belahan jiwa kita suatu hari nanti, karena belum tepat orangnya. Tapi papa mama kita, ya, itu pasti orang tua kita selamanya, nggak bisa diputus hubungannya. Nggak ada mantan orang tuaku ini loh mantan. Oh nggak ada. Mantan pacar ada, betul ya. Tapi mantan orang tua saya belum pernah dengar, ya, karena memang agak ada. Oke, Tuhan izinkan mereka menjadi orang tua kita, dan Tuhan izinkan hari ini ada pacar yang mendampingi kita, menemani kita. Biarlah kita tidak memilih dan kita sudah tahu pilihan kita kepada siapa. Kalau kita disuruh pilih pacar atau pilih papa mama, kalian pilih mana? Pasti pilih papa mama harusnya. Karena dia belum tentu belahan jiwa. Oke? Tapi kalau belahan jiwa, pilihnya papa atau mama dan belahan jiwa. Kita konseling dulu kalau itu. Lainnya, oke, itu harus konseling dulu. Beda. Ya. Oke, jadi ingat hari ini adalah hari Parents Day, Father's Day, ya, Hari Ayah Internasional, Papa Internasional. Jadi Hari Papa Internasional, kita boleh mengucapkan kepada orang tua kita, bagi kita yang punya papa di rumah, ucapkanlah kita mengasihi dia. Atau orang tua kita, sampaikanlah kasih kita kepadanya. Minta maafkanlah. Ya, minta maaf jika selama ini kita keliru, kita salah, kita tidak mentaati dia, tidak menghormati dia. Kita bangun kembali relasi dengan orang tua kita. Kita bangun kembali. Kita mulai lagi. Karena mereka adalah orang yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Dan itu permanen, selamanya. Gak bisa mantan. Ya, tidak akan jadi mantan orang tua. Dia akan selamanya jadi orang tua kita. Oke? Dan bagaimana selamanya kita jadi anak yang boleh menghargai, menghormati mereka. Pacar kita hari ini mungkin suatu hari nanti akan menjadi belahan jiwamu. Tapi engkau harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, benarkah itu belahan jiwamu yang sungguh Tuhan pilihkan untuk jadi belahan jiwamu? Kalau enggak, kau akan mungkin bertukar atau mungkin punya kesempatan yang lain, jatuh cinta lagi kepada orang yang berbeda. Ya, tapi untuk perjuangkan cinta, menjadikan dia belahan jiwa, itu adalah usaha yang kau perjuangkan, ya, pilihanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan hidup kami di dalam anugerah Tuhan. Ya Tuhan, di dalam kehidupan kami hari-hari ini tidaklah mudah. Kami sebagai orang muda penuh dengan gejolak emosi. Kami sebagai orang muda penuh dengan kerinduan, keinginan, harapan yang seringkali tidak berjumpa atau tidak bertemu dengan apa yang menjadi kenyataan dalam hidup kami. Tuhan, hari ini jika kami gagal sebagai anak, tidak menghormati orang tua kami, tidak mentaati mereka, Tuhan ampuni kami, Tuhan tolong kami Tuhan, supaya kami belajar untuk menjadi dewasa, di mana kami melihat bagaimana Tuhan ingin kami menghormati kedua orang tua kami, bagi kami yang masih punya orang tua. Jika kami pun hari ini sudah tidak memiliki orang tua, biarlah kami punya hati bahwa Engkau adalah Bapa kami. Engkau Allah kami yang menjadi orang tua kami, yang mengasihi kami, dan kami
kami mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dialah Allah yang mengasihi kami sebagai Bapa kami yang sempurna itu, boleh menyempurnakan hidup kami dalam relasi kami dengan sesama. Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan yang akan campur tangan. Tuhan yang akan berkati. Tuhan yang ketopang anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam keterbatasan kami untuk mengasihi orang tua kami, Allah sendiri yang akan boleh sungguh memampukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan memberkati hari-hari kami ke depan. Ada banyak hal yang mungkin terjadi. Tapi mari Tuhan yang akan topang, biarkan kami memuliakan Tuhan dengan bagian kami. Sebagai seorang anak, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berkati hidup anak-anak-Mu, baik dalam studi, baik juga di dalam pekerjaan dan kehidupan pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih pada Rosaning untuk firman yang telah disampaikan. Oke teman-teman, demikian ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebagai pengumuman seperti biasa, untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa memberikannya melalui transfer QR Code atau rekening, ataupun teman-teman yang hadir di gereja bisa juga memasukkan ke kotak persembahan. Dan juga teman-teman tidak lupa untuk minggu depan tetap ibadahnya ada seperti ini, modelnya online dan juga ada offline juga, sampai ada pemberitahuan dari pemerintah terkait ibadah ke depannya nanti. Demikian yang bisa Koko sampaikan pada hari ini. Thank you untuk kesediaan untuk beribadah, menyempatkan waktu pada hari Minggu ini. Tetap jaga kesehatan di mana teman berada. Satu dulu kebaktian pada hari ini selesai.